saya Ana Marcelina Sonia dari Ahli Kredit S1 Kebidanan Universitas Kusuma Pusada Surakarta. Saat ini saya ingin melakukan kegiatan edukasi personal hygiene pada remaja yang menstruasi. Alat dan bahan yang saya gunakan hanya alat tulis dan buku tulis. Selamat pagi adik, mari silakan duduk. Perkenalkan, saya Bidan Sonia, ada yang bisa saya bantu? Saya datang untuk konsultasi. Untuk konsultasi, tapi sebelum itu saya mendata identitas adik dulu ya. Nama lengkap adik? D. Umur berapa tahun sekarang? 16 tahun. 16 tahun. Agamanya Katolik. Alamatnya mana? Di Oiwa. Apa ada keluhan? Ada hari ini kan menstruasi kedua dan keluhannya ada lipatan paha ke belakang dan di area kelamin. Baik, sebelum itu, sebelum melakukan pemeriksaan, saya menanyakan tentang riwayat menstruasi. Haid pertama kali Pada 12 tahun. 12 tahun. Namanya biasanya berapa lama? 1 minggu. 1 minggu. Kemudian sering mengeluh nyeri haid? Tidak. Lamanya ganti pembalut berapa? 2 sampai 3 kali. Oh, 2 sampai 3 kali. Ada riwayat penyakit batuk pilek sekarang? Tidak. Tidak ada. Baik, dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan, tensi AD tadi 110/70, berat badannya 45 kg, pernapasan 20, nadi 86, suhu 36,4 derajat Celcius. Semuanya dalam batas normal ya deh. Cuma dari hasil pemeriksaan fisik yang saya lakukan tadi, memang ada kemerahan di dalam lipatan paha itu. Mungkin disebabkan karena mengganti pembalut. Jangan sampai ada kelembapan di situ yang menyebabkan adanya jamur. Maksimal kita kalau menstruasi maksimal mengganti pembalut itu 4-5 kali. Dan apabila kita sudah tidak rasa nyaman atau kita sudah rasa penuh, kita harus menggantinya. Mungkin dari itu penyebabnya, tapi setelah itu nanti kita akan mengkaji. Baik, ada ini nanti Ibu Bidan akan menjelaskan tentang personal hygiene atau tentang kesehatan pada organ reproduksi. Tapi sebelumnya Ibu bisa bertanya, apakah adik pernah mendapat pengetahuan atau adik pernah tahu tentang kebersihan pada area pada waktu menstruasi? Tidak pernah sama sekali. Seperti itu. Jadi ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang personal hygiene atau kebersihan diri pada saat menstruasi. Nah, kebersihan diri pada saat menstruasi itu perilaku yang akan berkaitan dengan tindakan untuk memelihara kesehatan yang berkaitan dan upaya menjaga kebersihan pada daerah kewanitaan saat menstruasi. Jadi saat menstruasi itu kita harus benar-benar menjaga kita punya daerah kelamin, karena itu juga sangat berpengaruh akan menyebabkan terjadinya jamur seperti yang adik alami sekarang. Jadi kalau bisa waktu saat menstruasi harus rajin membersihkan area kelamin seperti itu. Nah, ada pun juga faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dari kebersihan diri ini, yaitu yang pertama citra tubuh. Nah, citra tubuh kita harus bisa memperhatikan diri kita, apalagi kita kan nona-nona yang masih cantik-cantik, yang masih gadis, masa di bagian bawahnya kita sudah ada keluhan seperti itu. Kalau bisa untuk mengangkat citra diri kita harus juga menjaga kebersihan bukan hanya dari luar tapi juga harus dari dalam. Yang kedua praktik sosial. Nah, praktik sosial mungkin saja adik ini berada pada keluarga yang sering memanjakan adik. Nah, itu juga bisa menyebabkan kadang-kadang mau ganti pembalut juga harus sedikit-sedikit minta mama yang menggantikan. Nah, itu juga perilaku yang tidak benar. Yang ketiga, tingkat ekonomi. Nah, tingkat ekonomi ini mungkin juga dari kita untuk membeli seperti membeli pembalut, pasta gigi, itu kan apalagi dalam kita punya keadaan keluarga yang ekonominya lemah, itu juga bisa menyebabkan kita kurang untuk memperhatikan personal hygiene atau tentang kebersihan diri. Berikutnya tentang pengetahuan tentang menstruasi. Tadi juga Ibu Bidan sudah menanyakan kepada adik apakah tahu sedikit tentang kebersihan diri atau mendengar sedikit, tapi ternyata tidak. Nah, pengetahuan ini sebenarnya harus didapatkan waktu adik-adik mereka sekolah. Karena kalau adik-adik mereka tidak mengetahui tentang menstruasi ini juga bisa menyebabkan hal-hal yang fatal yang
Nah, budaya ini kadang-kadang yang satu mengatakan bahwa kalau haid itu ada hal yang baik, ada juga yang mengatakan bahwa itu hal yang kotor dan sangat tabu. Nah, itu sebenarnya juga perilaku yang kurang baik. Berikutnya adalah kebiasaan seseorang. Nah, kebiasaan seseorang yaitu dengan cara kadang malas mandi, kemudian uh, sudah rasa tidak nyaman pada pembalut, kemudian tidak mau diganti karena saking malasnya. Itu salah satu kebiasaan yang harus dihindari. Nah, yang berikut kondisi fisik. Nah, keadaan fisik ini juga mempengaruhi terjadinya kebersihan diri kita. Berikutnya adalah indikator dalam personal hygiene atau kebersihan diri dalam menstruasi. Yang pertama, perawatan pada kulit dan wajah. Nah, biasanya kalau kita mau haid itu pasti akan menimbulkan jerawat. Ada yang sebelum haid tiba-tiba jerawatnya sudah muncul. Itu disebabkan karena pada bagian wajah merupakan bagian yang paling sensitif bagi seorang anak remaja putri. Masalah jerawat pada remaja berpengaruh terhadap penampilan. Pada saat menstruasi, kerja dari kelenjar sebaseus akan meningkat sehingga produksi keringat akan meningkat, seperti itu. Yang kedua, kebersihan rambut. Nah, kebersihan rambut kalau bisa selama menstruasi 2 hari sekali harus mencuci rambut karena akan menyebabkan ketombe. Yang berikutnya adalah kebersihan tubuh dan organ genitalia. Udara panas cenderung lembab dan berkeringat seperti yang ada alami. Keringat ini membuat tubuh kita lembab, sebab di bagian tubuh, apalagi yang di bagian tertutup dan lipatan-lipatan itu bisa menyebabkan adanya jamur berkembang biak di dalam. Dan seperti yang ada alami, sudah ada kemerahan. Itu juga penyebab dari kebersihan tubuh tadi. Yang berikut, kebersihan pakaian sehari-hari. Nah, pakaian sehari-hari minimal setiap kali kita mandi, apalagi kalau kita pakai celana dalam. Misalkan celana dalam yang berbahan katun, supaya dia bisa menyerap keringat air. Yang kelima, penggunaan pembalut. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, penggunaan pembalut kalau bisa ganti 4-5 kali sehari, atau ketika ada sudah merasa tidak nyaman. Apalagi kalau ketika ke kamar mandi kemudian ada lihat pembekuan darah, ada bekuan darah di pembalut, harus segera diganti karena itu bisa menyebabkan bakteri berkembang biak di situ dan akan menyebabkan kanker. Sekarang saya akan menjelaskan dengan tindakan apa yang akan Ade lakukan saat menstruasi. Yang pertama, mencuci muka. Mencuci muka ini 2-3 kali sehari untuk mencegah timbulnya jerawat. Kemudian mencuci rambut atau keramas minimal 2 kali sehari. Terus mandi yang bersih minimal 2 kali sehari dengan sabun mandi. Berikutnya, memotong dan membersihkan kuku. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah memegang genitalia. Membersihkan genitalia dengan air bersih. Tidak menggunakan cairan antiseptik saat membersihkan genitalia. Tidak menggunakan bedak atau parfum pada daerah genitalia. Kalau bisa jangan menggunakan bedak. Membasuh genitalia dari arah depan ke belakang. Jadi kalau kita mau cebo atau kita mau membersihkan setelah buang air kecil atau air besar, kita harus cebo dari depan ke belakang. Seperti itu. Kemudian mengganti pembalut paling kurang 4-5 kali dalam sehari. Berikut adalah mencukur atau merapikan rambut kemaluan karena bisa ditumbuhi jamur atau kutu yang menyebabkan rasa tidak nyaman. Jadi harus dicukur, jangan dicabut. Kalau dicabut itu dapat menyebabkan pori-porinya terbuka. Nah, pori-pori terbuka itu bakteri-bakteri atau kuman-kuman jahat akan masuk ke dalam pori-pori yang menyebabkan terjadinya kanker nantinya. Seperti itu. Terus dampak yang akan sering timbul jika ada sudah mengalami seperti ini, contohnya ada ruam-ruam di paha. Jika terus berkelanjutan, dampak yang akan disebabkannya itu ada 2. Yang pertama, dampak fisik. Dampak fisik ini akan menimbulkan infeksi pada alat reproduksi, yaitu kanker leher rahim. Bisa terjadi kanker leher rahim, keputihan, dan jika tidak segera ditangani akan menyebabkan kemandulan. Jadi usahakan mulai dari sekarang Ade sudah bisa memperhatikan kebersihan, apalagi di organ genitalia seperti itu. Dampak psikologisnya yaitu masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene adalah gangguan kebutuhan rasa nyaman, gangguan interaksional. Nah, gangguan kebutuhan rasa nyaman nanti Ade sudah ternyaman, apalagi sekarang Ade sudah rasa gatal-gatal itu sampai Ade merasa tidak nyaman, makanya Ade datang ke sini. Jadi untuk sekarang
tolong lebih perhatikan kebersihan pada organ genitalia itu saja. Mungkin ada pertanyaan? Sudah cukup. Ada sudah memahami apa yang Ibu Bidan jelaskan? Mungkin itu saja. Terima kasih.